Sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruk atau dibentuk oleh masyarakat secara sosial maupun budaya. Hai Sobat PS, ketemu lagi di YouTube channel Perspektif Sosiologi. Nah, mungkin dari kalian banyak banget nih ya yang asing dengan wajah ini kan? Yap, betul banget, karena aku baru pertama kali nih di YouTube channel Perspektif Sosiologi. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konsep gender, nah, aku mau kenalan terlebih dahulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Kenalin ya, nama aku Rahma Larasati, biasa dipanggil Laras. Aku ini berasal dari Bekasi. Oh iya, karena aku berasal dari Bekasi, boleh kan kalau aku manggil Sobat PS di rumah dengan sebutan Abang Empo PS? Oh ya, Samsudin katanya udah komen, katanya boleh. Oke, siap, mantap. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan konsep gender ya. Nah, gender ini merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan. Nah, konsep gender ini dibagi menjadi dua, yaitu ada secara biologis dan secara sosiologis. Nah, secara biologis, konsep gender itu merupakan jenis kelamin yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara kodrati atau berasal dari Tuhan. Contohnya, laki-laki memiliki sel sperma, laki-laki memiliki jakun, laki-laki tidak bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa mengandung dan menyusui. Kemudian ada juga perempuan. Perempuan itu memiliki sel telur, kemudian perempuan memiliki payudara, bisa mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Nah, mungkin dari fenomena yang ada di dalam masyarakat, itu seringkali kita menemukan bahwasanya banyak banget ya orang-orang yang berganti jenis kelamin. Padahal gender secara biologis ini kan tidak bisa dipertukarkan kan. Nah, tetapi ada nih fenomena di dalam masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang merubah kelaminnya menjadi kelamin perempuan. Nah, kemudian ketika dia ingin merubah kelaminnya menjadi kelamin perempuan, ingin merubah tubuhnya menjadi perempuan, kemudian dia datanglah ke dokter plastik atau dokter bedah dan lain sebagainya. Nah, secara fisik memang jenis kelamin laki-laki ini berubah menjadi kelamin perempuan, tapi secara biologis di dalam tubuhnya itu tidak berubah. Artinya sel sperma yang ada di dalam tubuh laki-laki ini tidak bisa berubah menjadi sel telur. Sehingga meskipun jenis kelaminnya ini berubah, tapi dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, dan tidak bisa mengandung. Hal ini dikarenakan secara biologis gender ini tidak bisa dipertukarkan karena sudah berasal secara mutlak dari Tuhan. Nah, yang kedua yaitu secara sosiologis tentunya. Nah, secara sosiologis yaitu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruk atau dibentuk oleh masyarakat secara sosial maupun budaya. Contohnya, laki-laki itu harus macho, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh cengeng. Dan secara penampilan, laki-laki itu harus memakai celana panjang, harus memakai topi, kemudian rambutnya juga harus pendek, nggak boleh panjang. Nah, kemudian secara pekerjaan, laki-laki itu harus mapan, harus pekerja keras, harus menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian secara sosiologi, sifat daripada perempuan dibentuk oleh masyarakat itu bahwasanya perempuan itu harus anggun, harus ayu, harus lembut hatinya. Kemudian secara penampilan, perempuan ini harus memakai rok, harus memakai make up, harus memakai perhiasan, kemudian harus selalu di rumah saja, nggak boleh bekerja, harus di rumah mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus rumah. Nah, Abang Po Sobat PS di rumah sebetulnya membicarakan perihal gender secara sosiologis ini itu kan sesuatu yang dibentuk atau dikonstruk oleh masyarakat yang artinya tidak mutlak atau tidak bersifat kodrati, artinya masih bisa dipertukarkan. Nah, kalau misalkan tadi secara biologis itu tidak dapat dipertukarkan,
sekarang secara sosiologis itu bisa dipertukarkan. Nah, abang po sobat PS di rumah pernah nggak sih ngeliat di dalam masyarakat atau di lingkungan abang empo sendiri ada laki-laki yang memiliki hati yang lembut, kemudian secara berpakaian dia seperti perempuan, kemudian secara bicaranya dia juga seperti perempuan. Nah, hal ini dikarenakan gender secara sosiologis itu bisa dibentuk oleh masyarakat. Nah, jika abang po sobat PS di rumah pernah menonton nih video sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Madiha bahwasanya kepribadian seseorang itu dibentuk lebih besar oleh lingkungannya. Nah, begitupun dengan gender secara sosiologi, di mana laki-laki atau perempuan ketika dia contohnya deh, ketika laki-laki dia lebih banyak bermain dengan perempuan. Nah, maka secara tidak langsung kepribadiannya itu dibentuk oleh perempuan-perempuan. Makanya kenapa dalam masyarakat itu ada laki-laki yang bergaya, kemudian cara berbicaranya juga seperti perempuan. Nah, ternyata bukan hanya laki-laki aja loh yang ada di dalam masyarakat yang berpenampilan seperti perempuan, tetapi ada juga. Abang po sobat PS pernah dengar nggak sih ada cewek tomboy? Nah, cewek tomboy ini juga termasuk ke dalam konstruk atau sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat. Contohnya cewek tomboy ini selalu bela diri, kemudian dia itu secara fisik itu kuat, bergaya seperti laki-laki. Nah, hal ini juga dibentuk atau dikonstruk oleh masyarakat. Nah, tapi abang po sobat PS di rumah, ternyata gender ini tuh sangat menimbulkan ketidakadilan. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya sosialisasi gender ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun ke belakang. Nah, sosialisasi ini sudah dibentuk secara mapan oleh masyarakat. Hingga seringkali masyarakat di luaran sana ada yang beranggapan bahwa konstruk gender atau gender ini merupakan ketentuan yang berasal dari Tuhan. Nah, padahal kan seperti yang kita ketahui ya, sesuatu yang mutlak atau yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan, itu kan adalah konstruk gender secara biologis, bukan secara sosiologis. Jadi, kadang ketika ada konsep gender ini justru malah melahirkan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Contohnya, dalam segi marginalisasi atau pembatasan, di mana ada pembatasan di sana antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, kalau sobat PS di rumah sering dengar nih ada lowongan pekerjaan ya. Contohnya dalam batas minimal usia. Nah, di sana kan ada tertulis ya batas minimal usia laki-laki, contohnya dari umur 25 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan batas minimal atau maksimal perempuan yang ingin bekerja itu dari 20 sampai 25. Nah, hal ini mengakibatkan kemiskinan juga bagi para perempuan. Kenapa? Karena kuota yang diberikan kepada laki-laki itu kan dari umur 20 sampai 30, sedangkan perempuan hanya 20 sampai 25. Jadi ada jangka atau usia perempuan yang tidak bisa bekerja dari 25 sampai 30. Nah, hal ini yang membuatkan kemiskinan bagi para perempuan yang berumur di 25 sampai 30 tahun. Nah, kemudian ketidakadilan dari gender ini juga ada pada subordinasi atau tingkat kerendahan atau posisi atau kedudukan yang lebih rendah. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam ketidakadilan gender. Contohnya saja nih ya, di dalam perusahaan deh. Nah, karena ada anggapan bahwasanya perempuan ini adalah makhluk yang irasional, adalah makhluk yang lebih mementingkan emosionalnya saja. Maka untuk pengambilan keputusan, maka keputusan laki-laki lah yang lebih diutamakan sehingga keputusan perempuan itu dikeduakan. Hal ini juga berakibat pada posisi atau kedudukan perempuan di dalam perusahaan, di mana ada anggapan bahwasanya perempuan ini tidak bisa menjadi pemimpin di dalam perusahaan, sehingga posisi perusahaan itu, posisi tingkat tertinggi di dalam perusahaan itu hanya diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan hanya diberikan posisi-posisi yang rendah. Nah, hal ini juga menimbulkan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Kemudian selain daripada marginalisasi dan subordinasi, ada juga stereotip. Nah, stereotip ini adalah sebuah pelabelan.
Lagi-lagi gender ini sangat berpengaruh terhadap ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Mengapa? Contohnya saja, ketika ada kasus kekerasan atau kasus pemerkosaan contohnya ya. Nah, karena perempuan itu dikonstruk oleh masyarakat untuk selalu berdandan, kemudian dia harus melayani suami, kemudian dia itu lemah, maka ketika ada kasus kekerasan pemerkosaan, maka perempuanlah yang dijadikan sebagai penyebabnya. Kenapa? Karena ketika perempuan itu berdandan, ketika perempuan itu berjalan, akan menimbulkan nafsu bagi para laki-laki sehingga melakukan tindakan kekerasan tersebut. Sehingga hal ini menjadikan pelabelan bagi perempuan itu sendiri. Nah, sekarang yang keempat nih Sobat PS, Abang Po Sobat PS di rumah. Nah, ada ketidakadilan gender yang keempat, yaitu kekerasan. Dimana ada anggapan nih bahwasanya perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa bela diri, perempuan itu tidak bisa melawan laki-laki. Nah, makanya dalam kasus kekerasan semisal pencurian deh, ya pencurian yang ada di mana-mana, yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita ketahui bahwasanya pencurian yang ada di dalam masyarakat itu sebenarnya lebih banyak mengarah kepada perempuan. Mengapa kepada perempuan? Ya karena tadi ada anggapan bahwasanya perempuan itu lemah, sehingga orang-orang yang ingin mencopet atau mengambil barang sesuatu dari perempuan itu lebih berani kepada perempuan ketimbang laki-laki. Karena ketika laki-laki yang dilakukan perlakuan kekerasan tersebut pasti akan melakukan perlawanan. Kalau perempuan kan enggak, makanya mereka lebih berani terhadap perempuan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada yang dinamakan dengan beban kerja. Nah, karena ada anggapan, lagi-lagi konstruk gender yang sangat melekat di dalam masyarakat, bahwasanya perempuan ini harus di rumah, di sumur, dan di dapur. Nah, hal ini yang mengakibatkan bahwasanya perempuan di rumah itu harus bekerja lebih dari 24 jam. Nah, di mana pekerjaan ini yang menjadikan beban yang terlalu berat bagi para perempuan, sehingga dia harus mengurus anak, mengurus rumah, dan mengurus suami. Nah, hal ini juga menimbulkan ketidakadilan juga bagi para laki-laki, di mana ada konstruk gender bahwasanya laki-laki itu kan harus bekerja, harus mencari uang, sehingga laki-laki ini dibebankan untuk mencari uang, sehingga ketika laki-laki tidak bekerja atau tidak mencari uang, maka dia akan mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadikan ketidakadilan gender dalam masyarakat. Nah, Sobat PS di rumah, mungkin itu saja pembahasan konsep gender pada kali ini. Semoga sahabat PS di rumah lebih paham mengenai konsep gender. Oke, mungkin itu saja. Saya Rahma Larasati undur diri. Dadah.